Orang ketiga yang mengakui Yesus sebagai Tuhan adalah Thomas. Thomas adalah murid yang suka ragu-ragu pada mulanya. Tapi setelah dia melihat dan menyentuh bekas paku di tangan Yesus, maka dia mengaku sebenarnya itu bukan pengakuan Thomas. Roh Kudus yang menginspirasikan kepadanya untuk mengatakan hal itu. Tuhan, Engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Ini adalah ekspresi yang sederhana yang mengandung makna spiritual yang sangat signifikan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita garis bawah itu terlebih dahulu. Yohanes pasal 20 ayat 28. Yohanes pasal 20 ayat 28. Thomas membuat pengakuan itu. Orang ini, Thomas, dia orang yang sangat pintar. Sehingga kalau hari-hari ini kita dapat memanggilnya seperti ilmuwan. Dia ingin membuktikan semua fakta sampai cukup untuk meyakinkannya. Kalau tidak, dia tidak akan percaya. Meskipun dia sudah mengikuti Yesus selama 3 tahun, semua pengajaran yang Yesus ajarkan itu hanya tinggal di kepalanya. Jadi dia adalah orang Kristen yang berorientasikan intelektual. Ketika murid-murid lainnya memberitahu dia bahwa Tuhan kita telah bangkit, dia berkata, "Oh, aku tidak percaya. Sebelum aku melihat tangannya." 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri kepadanya dan berkata kepadanya, 8 hari yang lalu, kamu bilang seperti itu. Sekarang saya akan tunjukkan kepadamu. Jadi, ketika dia melihat tangan Yesus, dan Roh Kudus menginspirasikan dia, maka pengakuannya itu seperti ini. Tuhanku dan Allahku, dia berkata seperti itu. Beritahu saya apa artinya Tuhanku. Ya, Tuhanku itu artinya sebenarnya itu Tuanku. Tuanku. Aku adalah hambamu. Tapi di dalam perjanjian baru, Tuhanku itu sama dalam perjanjian lama, yaitu Yehova. Perjanjian lama Yehova
itu diterjemahkan dalam perjanjian baru sebagai Tuhanku. Jadi Tuhanku itu ada dua arti di sini. Tuanku dan Allah Yehovaku. Jadi apa itu artinya Yehova? Allah perjanjian. Allah perjanjian. Allah yang menjanjikan. Dan Allah pembuat kontrak. Itulah artinya Yehova. Allah pembuat kontrak. Kontrak apa? Pribadi kedua, anak Allah Yesus akan berinkarnasi ke dalam dunia ini dan mati di atas kayu salib dengan mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Kontrak itu telah dibuat di dalam Kejadian 3 ayat pasal 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi Yehova itu artinya Allah yang membuat kontrak keselamatan. Jadi ketika kita mendengar, ketika kita membaca Yehova, kita harus bisa mencium darah Yesus Kristus. Jadi di sini Thomas berkata, Tuhanku berarti Yehovaku. Engkau mati bagiku beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang kau telah bangkit. Dia berkata, Tuhanku. Tuhanku itu artinya Tuhanku itu artinya Elohim. Elohim itu adalah bentuk jamak. Elo adalah bentuk tunggal. I am adalah bentuk jamak. Elo itu berarti satu Allah. Oke. Tapi him, I am di sini membuatnya menjadi jamak. Jadi ini sebenarnya Allah Trinitas. Tuhanku itu berarti Elohim. Thomas berkata, Tuhanku berarti engkau adalah Elohim. Elohim itu berarti pencipta. Sebenarnya, pekerjaan mencipta itu bukan hanya dilakukan oleh Yesus sendiri. Pekerjaan mencipta itu direncanakan oleh Allah Bapa dan dilaksanakan oleh Yesus dan diberi kuasa oleh Allah Roh Kudus. Jadi, ini adalah kerjasama dari Allah Elohim. Kerjasama dari Allah Elohim. Jadi katakan, Tuhanku, Yehovaku. Jadi kalian harus bisa mencium darah Yesus. Dan Allahku itu berarti apa? Engkau adalah pencipta. Itu adalah Yesus. Jadi gambar di sebelah sana, foto Yesus, dia adalah pencipta. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita harus merenungkan dan membayangkan Yesus. Engkau adalah juru selamat. Engkau adalah sang pencipta. Engkau adalah pembuat perjanjian untuk mencurahkan darahmu.
Oke. Even John said, Bahkan Yohanes berkata John 1:1, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, you know John 1, kalian tahu cerita Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai Yohanes pasal 1 ayat 14. This is very famous. Ini adalah pasal yang sangat terkenal. So I like to open Jadi, John. mari kita buka Yohanes pasal 1. Now, you better listen to me. Dengarkan saya baik-baik. Carefully here. This is I'm hoping all of you. Saya berharap kalian semua dapat mencerna bagian ini. Okay. This is very famous verse. Ini adalah ayat yang terkenal. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya, And what? dan apa? In the beginning and what? Pada mulanya, terus apa? Okay. Was the Pada mulanya adalah firman. word in Greek, Dalam bahasa Yunani, the logos. firman itu adalah logos. L is Itu dengan huruf besar L. L is capital letter. Dengan huruf besar But L. Jehovah's Witness Tapi changed the saksi Yehova mengubahnya menjadi huruf small L letter kecil di dalam Alkitab mereka. Jehovah's Witness Karena saksi Yehova itu menolak tentang keilahian Yesus. Okay. Oke, Now here he said, sekarang let's look at verse 1 here. lihat ayat 1 di In the sini. beginning, Pada mulanya the adalah word. You see the firman. the, you have a the here. Dalam bahasa Inggris, Why the word. Kalian lihat the. Mengapa the? Only one. Itu karena satu-satunya. Dan W, huruf besar W. Only, unique, only. Jadi artinya satu-satunya, unik. And when you teach, Jadi ketika kalian mengajar, kalian harus mengajar seperti ini, pelan-pelan, satu persatu. as I am Seperti saya sedang mengajar kalian. to you. Okay? Now, and Sekarang? it says, and the Sekarang, word Alkitab berkata, with firman itu bersama-sama dengan Allah. make any sense here. Kalimat ini seperti tidak masuk akal. Karena kalimat berikutnya adalah, dan firman itu adalah Allah. In a sentence wise, Kalimatnya benar, in a meaning wise, tapi kalimat ini artinya kelihatan tidak masuk akal bagi kita. will not make any sense to us. Why? Mengapa? Then how can you explain Dan this? bagaimana kalian bisa menjelaskan hal ini Members? pada jemaat gereja kalian? My brother? How Bagaimana kalian menjelaskannya? in the beginning Pada mulanya, itu tidak masalah, was adalah the word, firman. and the Dan word firman itu bersama-sama dengan Allah, was with God. And dan the word firman itu adalah Allah. doesn't Kelihatan make tidak sense. masuk akal. Word Firman itu sendiri adalah Allah. God. Why Mengapa he dia said katakan with bersama God? dengan Allah? Itu berarti There, at least there is setidaknya ada Allah lain beside selain dari firman itu. That's why Itulah sebabnya dia mengatakan word firman itu bersama-sama dengan Allah. Benar? and later, Nantinya in di verse ayat 14, 14 dia berkata, this firman itu word is what? apa? Came into Firman itu telah menjadi word, manusia dan dia di antara kita, Jesus. itu adalah Yesus. Okay? Oke? So now we know Jadi sekarang kita this tahu bahwa word firman ini adalah Yesus. is Jesus. Now, but say Jesus Yesus was itu bersama-sama dengan with God, Allah. and Dan Jesus Yesus adalah was Allah. then what is Jadi apa maksudnya ini? Jesus Yesus was adalah God. Allah, It's itu tidak okay. apa-apa. Okay, now Jesus was Yesus adalah God, Allah was dan God. dia adalah Allah. No, he Sekarang was Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Then Lalu God- Allah yang mana yang ini? Jesus was Yesus God. adalah Allah. Elohim. Allah artinya Elohim. It's juga. Elohim. Ini adalah Elohim. Also, Dan juga Jesus was Yesus itu it's Elohim. bersama-sama dengan
Elohim. So this time over Jadi here, waktu itu Father Allah God Bapa and dan Holy Allah Roh Kudus. Spirit God. In other Dengan words, kata lain, Jesus was Yesus with ada bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Mengerti? and Jesus Dan was Yesus adalah the Son God. anak Allah. Does it make sense to you? Sudah mengerti? Mengapa kalian hanya melihat saya saja? Salin bagian itu. Kalian harus menulisnya dalam kalimat sendiri. Kalau tidak, kalian akan lupa. Kalian bicara satu sama lain. Coba jelaskan apa yang kalian mengerti. Bagaimana kalian mengerti bagian ini? Dan bagian kedua, ayat kedua, sekarang kalian dapat mengerti ayat kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan Allah di sini adalah Allah Elohim. Sebenarnya Allah yang mana yang dimaksudkan di sini? Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Mengerti? Dan ayat ketiga sangat menarik. Lihat ayat ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia di sini? Yesus. Firman itu. Yesus. Dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Coba katakan, siapa Yesus? Sang Pencipta. Dia sebenarnya, coba dengarkan baik-baik, sebenarnya Allah Trinitas membuat rencana untuk penciptaan. Dan Allah Bapa adalah pimpinannya. Tapi sebenarnya, hasil keputusan yang keluar dari pertemuan itu, sebenarnya, itu dilaksanakan oleh siapa? Yesus. Sebenarnya, Yesuslah yang membuat bintang-bintang di tangannya. Dia membuat gunung-gunung, katak, semut, dan juga kita. Dia membuat semuanya. Tapi di balik semuanya itu, Allah Bapa di sana, dan Roh Kudus juga ada di sana, bersama-sama dengan Dia. Tapi pelaku sesungguhnya itu adalah Yesus. Itu sebabnya Yohanes berkata, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi tanpa campur tangannya. Jadi, gambar dalam lukisan itu adalah pencipta kita. Itu sebabnya kita berkata, kukagum hormat akan engkau. Karena sang pencipta itu memiliki kuasa untuk mencipta dan juga memiliki kuasa untuk menghancurkan. Semua ciptaan. Ciptaan itu artinya apa? Ciptaan itu adalah sesuatu yang dibuat. Oke? Semua ciptaan ada di dalam tangannya. Kita akan mempelajarinya nanti, bukan hari ini. Termasuk kalian dan saya, bahkan semut, burung pipit, elang, gajah, harimau, bunga, apapun makhluk hidup itu semuanya mereka ada di dalam tangannya. Allah yang sangat berkuasa. Kita adalah salah satu dari mereka. Kalian tahu seberapa besar Yesus itu? Dia sangat besar. Dan mungkin 2 hari lagi saya akan ajarkan kepada kalian seberapa besar Yesus itu. We are serving Jesus. Kita melayani Yesus
yang bukan hanya sekedar juru selamat, tapi dia juga adalah pemegang kendali, pencipta, dan pengelola alam semesta ini. Sebagai pencipta alam semesta, sebagai pengelola alam semesta, sebagai pemegang kendali alam semesta, oke? Dan juga hidup kalian dan hidup saya itu ada di tangannya. Kesejahteraan saya juga ada di tangannya. Mati dan hidup saya juga ada di dalam tangannya. Allah yang benar-benar berkuasa. Inilah Yesus. Dan di waktu kalian dan saya berhenti bernafas, orang pertama yang akan kalian temui itu adalah Yesus. Dia adalah orang pertama yang akan kalian temui di saat kalian berhenti bernafas. Jadi kita harus memiliki hubungan yang baik dan intim sewaktu kita berada di sini di bumi. Di sini Raja Daud melakukannya, Paulus juga melakukannya, semua tokoh-tokoh yang terkenal di Alkitab itu juga mereka melakukannya. Itulah sebabnya mereka itu tidak takut akan kematian secara fisik. Karena mereka tahu bahwa di waktu mereka berhenti bernafas, mereka akan melihat Yesus dan mereka akan masuk ke surga. Itulah sebabnya dunia ini itu tidak begitu penting bagi mereka. Karena mereka sudah melihat dunia yang lain, dunia yang lebih bagus. Jadi mereka ingin cepat-cepat pergi ke sana. Paulus berkata seperti itu. Aku ingin pergi ke sana secepatnya. Tapi karena kalian, Yesus tidak segera memanggil aku. Itu sebabnya aku masih ada di sini. Jadi hidup itu tidak terlalu menjadi penting. Kehidupan fisik itu bukanlah masalah besar. Saya berharap kalian semua mengalami hal itu. Jadi setiap hari berbicara dengan dia dan bersekutu dengan dia, maka dia akan memperlihatkan dunia itu kepada kita. Dan kalian akan melihat dunia itu, dan kalian akan berkata, aku mau pergi ke sana, aku mau pergi ke sana. Dunia ini ada di belakang saya. Tidak begitu penting. Alasan saya hidup di sini adalah untuk melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepadaku. Hukum yang terutama dan amanat agung, itulah tujuan utama saya ada dunia ini. Kalian akan mengakuinya, maka kalian tidak akan takut dengan kematian fisik. Dan tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Orang yang sudah mengetahui, kalian tahu? Orang yang sudah mengetahui dunia dari sisi lain, kalian tidak bisa memenang dari orang itu. Pria dan wanita yang kuat, kalian tidak bisa mengalahkan orang seperti itu. Kalian mau menjadi pria dan wanita seperti itu? Amin. Sekarang di sini, Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20. Mari kita lihat 1 Yohanes, itu letaknya hampir di bagian belakang Alkitab. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah itu adalah Yesus, oke? Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Ini adalah Allah yang benar
dan hidup yang kekal. Jadi Yesus adalah Allah yang benar, tidak kurang. Dia adalah Allah yang benar. Jadi semua orang-orang ini, Petrus, Paulus, Yohanes, Thomas, mereka semua itu berkata Yesus adalah anak Allah, Allah yang benar, Allah Yehova, semuanya ini oke? Sekarang waktunya bagi kita untuk meneliti apa yang Yesus katakan tentang dirinya sendiri. Kalian ingin mendengarkannya? Sampai di sini, hanya dari pihak ketiga yang berbicara. Sekarang, mari kita lihat apa yang Yesus katakan tentang dirinya sendiri. Komentar Yesus tentang dirinya sendiri. Setidaknya ada 10 komentar di dalam Alkitab yang Yesus katakan tentang dirinya sendiri. Kalau dia adalah Allah. Selama 3 tahun masa pelayanannya, khususnya di awal pelayanannya dan di pertengahan, masa pelayanannya, dia tidak menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah. Bukannya menyatakan dirinya, tapi malahan Allah Bapa yang menyatakan kepada murid-muridnya tentang identifikasi Yesus Kristus. Apa yang Allah Bapa katakan? Inilah anakku yang kukasihi. Benar? Anak adalah huios. Jadi itu artinya bukan bawahan. Bukan anak buah dari Allah Bapa. Allah Bapa berkata, dia itu sama dengan aku. Itu artinya huios. Anakku itu berarti dia dan aku itu sama. Jangan lupa bagian itu. Tapi Yesus tidak mengatakan bahwa, "Hei, aku Allah." Sampai saat-saat terakhir, dia tidak mengatakannya. Tetapi di dalam masa pelayanannya nanti, dia pernah berkata dalam Yohanes pasal 10, ayat 30. Dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalian catat. Aku dan Bapa adalah satu. Satu di sini adalah hen. H-E-N. Itu artinya substansi yang sama, kualitas yang sama, posisi yang sama, dan kedudukan yang sama. Dan Yohanes pasal 5 ayat 23-24,
Open your Bible. Buka Alkitab kalian. Mari kita lihat apa yang dia katakan. John chapter 5. Yohanes pasal 5. 23-24. Ayat 23 sampai 24. Especially 23. Khususnya ayat 23. The 23 says this. Ayat 23 dikatakan seperti In ini. order that Supaya semua orang menghormati even anak as they honor sama seperti the mereka Father, menghormati Bapa. he who does Barang not siapa honor the Son, tidak menghormati does not anak, honor the ia juga Father tidak who menghormati sent him. Bapa yang mengutus dia. Now, this statement Sekarang implies ayat that ini menunjukkan the seperti ini, Son and the Father bahwa anak dan Bapa adalah sama. and he continues. Dan dia melanjutkan Here, lagi John chapter di dalam 8, Yohanes pasal 19. 8 ayat 19. And he said, Maka kata mereka and they kepadanya, were saying to him, "Where is your di manakah Father?" Bapamu? Jesus answered, Jawab Yesus, "You know neither baik me aku nor my maupun Father. Bapakku kamu tidak kenal. If you know me, Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, you would know kamu my mengenal Father juga also." Bapakku. So Jadi Jesus sekarang Yesus now, itu sedang menyamakan dirinya, now, you know, equate himself with Yesus sedang the Father. menyamakan dirinya dengan Bapa. And you cannot Dia berkata, see kalian tidak bisa melihat Bapa. I am the only Aku adalah God satu-satunya of Allah the dari Allah Trinitas yang tersedia bagi makhluk ciptaan. Jadi ketika kalian melihat aku, kalau kalian tahu aku, jika kalian mengenal aku, maka kalian juga akan mengenal Bapakku juga. So Jadi Father Bapa and dan me aku are adalah one. satu dan And sama. equal. Dan And John Yohanes pasal 14 ayat 1 2 said, juga berkata, "Let not janganlah your gelisah heart be hatimu, troubled. percayalah Believe kepada God. Allah, Believe percayalah also juga in kepadaku. me." So that's it. Jadi You itu believe berarti in Trinity percaya God, kepada Allah Trinitas, also you juga believe kalian in percaya me, kepadaku, because I am karena aku adalah Allah. same chapter. Di pasal yang John, sama, Yohanes, you know, Philip requested Jesus. Filipus meminta "Would you kepada show Yesus, us Tuhan, Father God?" tunjukkanlah kepada Bapa itu kepada kami. Jesus answered Dan back jawab to him Yesus, dan Yesus menjawabnya kembali. in verse 8 and Dalam 9, ayat 8 dan 9 dikatakan seperti ini, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. and it is enough Itu for sudah us. cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Have I been telah so sekian long lama with aku you? bersama-sama kamu, Yet you have Filipus, not come to namun kau know tidak me, mengenal aku. Philip? He who has Barang seen siapa me telah melihat has aku, seen ia the telah Father. melihat Bapa. Okay? Oke? So Jesus Jadi now sekarang, equate- Yesus equate menyamakan the same. itu berarti membuat sama, Himself and dirinya Father sendiri are dan Bapa one. itu adalah satu, Equal. sama. How many we've got? Sudah ada berapa sekarang? Now it's 6. Sekarang, ke-6. Mark chapter 2, 5, 7. Markus pasal 2 ayat 5 sampai 7. This is a story Ini adalah kisah a leper tentang king orang yang lumpuh wishing from Jesus yang to berharap get dari Yesus disease healed. supaya penyakitnya itu disembuhkan. Yesus berkata, Your sin dosamu is forgiven. itu sudah diampuni. And the Jewish people Dan that orang-orang said, Yahudi "Hey, yang ada di sana juga berkata, how could you? mengapa orang ini berkata begitu? Only God Hanya can Allah yang bisa mengampuni forgive." dosa. Okay? So Jesus has Jadi a right Yesus to itu berhak forgive mengampuni sin. dosa. Why? Mengapa? He is God. Karena dia adalah Allah. The sin Dia forgiven. adalah Allah yang mengampuni dosa. For that reason, Karena alasan itulah, nantinya saya akan beritahu pada the kalian, reason for alasan mengapa orang-orang Yahudi itu ingin membunuh Yesus. anxious to kill Jesus. Why? Mengapa? Because Jesus, Karena Yesus berkata, okay, at least 10 times here, setidaknya ada 10 kali di sini, bahwa I aku am equal itu to sama Father dengan God. Allah Bapa.
Mereka berkata, Allah Bapa kita, Dia adalah Allah yang Maha Esa. Bagaimana kamu, anak muda umur 30 tahun berkata seperti itu? Kamu telah menghujat Allah. Karena alasan itulah, mereka ingin membunuh Yesus. Mereka bekerja sama. Mereka bekerja sama dengan pasukan Roma mencoba untuk membunuh Yesus. Nomor 7. Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia berkata, Akulah sumber hidup yang kekal itu. Pemberi kehidupan. Mengapa? Karena Dia adalah pencipta kehidupan. Dia adalah pencipta. Terus sebetulnya Dia berkata, Akulah hidup. Dengan cara yang sama dalam Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12, lihat bagian itu sama. Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12. Lupakan itu. Dan nomor 8, Yohanes pasal 5 ayat 27. Mari kita lihat. Dia memiliki kuasa atas apa? Penghakiman. Di akhir masa kerajaan 1000 tahun, maka Yesus itu akan duduk di atas tahta putih, akan menghakimi orang-orang non-Kristen. Satu-satunya hakim itu adalah Yesus Kristus. Sekarang, nomor 9 dan nomor 10. Markus pasal 14 ayat 62. Dan nomor 10 adalah Matius pasal 26 ayat 64. 26 ayat 64. Ini sangat menarik di sini. Mari kita lihat dalam Markus pasal 14 ayat 62. Now, the high priest, that's about one day before. Itu tentang sehari sebelum penyaliban Yesus. Itu terjadi setelah perjamuan terakhir. Jadi Yesus itu dibawa ke sidang imam besar, dan imam besar itu bertanya kepada Yesus. Di sini, ayat 60 berkata, maka imam besar bangkit, berdiri di tengah-tengah sidang, dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam, dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Anak Allah yang orang-orang Yahudi percayai. Anak itu artinya sama dengan Allah Bapa. Dan jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Lihat, untuk pertama kalinya Yesus mengatakan secara terus terang, akulah dia. Kalian garis bawah itu.
Tepat sebelum penyalipannya, dia berkata, "Aku adalah anak Allah. Dan kamu akan melihat aku di surga diiringi oleh para malaikat." Akhirnya dia berkata, "Aku adalah Kristus." Mesias. Kristus artinya Mesias dan anak Allah. Aku bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, Allah Trinitas. Sama di sini dalam Matius pasal 26 ayat 64. Matius pasal 26 ayat 64. Dimulai dari ayat 62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Nih, lihat ekspresi yang sama di sini. Engkau telah mengatakannya bahwa aku adalah anak Allah. Sama di Matius. Matius pasal 27 ayat 43. Kita akan baca dari ayat 42. Ini adalah peristiwa tentang penyaliban Yesus Kristus. Dia sedang tergantung di atas kayu salib. Dan mari kita dengarkan apa yang dikatakan para pemimpin Yahudi yang berdiri di sebelah salib, yang sedang menonton Yesus sedang mencurahkan darahnya. Sekarang di sini ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia berkata, aku adalah anak Allah." Sekarang, orang-orang ini, lihat, orang yang tergantung di atas salib itu, dia berkata, "Oh, aku sama dengan Allah Bapa." Itulah sebabnya sekarang dia ada di sana. Mereka mengolok-olok dia. Jadi, kristologi, keilahian Yesus, adalah doktrin yang sangat penting untuk kita semua yang diselamatkan dengan darah Yesus. Jika kita tidak mengklaim, jika kita tidak memberitakannya, jika kita tidak bersaksi tentang keilahian Yesus, maka kita adalah anak-anak setan. Karena pengorbanan anak Allah ini, sekarang kita bisa menjadi anak-anak Allah karena dia. Jadi kita harus meninggikan namanya. Ketika kita meninggikan namanya, dia akan mencurahkan anugerah dan belas kasihan lebih lagi kepada kita, terlepas dari kelemahan-kelemahan kita. Jadi tugas kita, dalam puji-pujian kita, dalam doa kita, dan dalam penyembahan kita selalu, kami memujamu, kami menyembahmu, kami mengagumimu, kami menghormatimu, kami muliakan namamu. Karena tahu mengapa kita harus melakukan semuanya ini? Karena dengan cara inilah
dia akan merasa puas dengan ciptaannya. Oh, mereka tahu siapa aku. Mereka menghargaiku. Jadi aku mencintai mereka. Jadi dia akan mengampuni dosa kalian, dia akan memeluk kalian, dia akan memberikan kalian belas kasihan. Sewaktu kita melakukan dosa atau kegagalan dalam hidup kita, Tuhan akan berkata, oh nggak apa-apa, aku akan mengurusnya, karena kamu menghormati aku dan memuliakan aku. Sama dengan hubungan antara manusia. Hubungan Bapa dan anak juga sama. Dalam keluarga kita, jika seorang anak tidak pernah berkata selamat pagi kepada ayah dan ibunya, dan selalu membuat masalah dalam keluarga, dan ketika anak itu mendapat masalah, dia berkata, Papa, tolong aku. Bagaimana jadinya perasaan si ayah itu? Tapi, jika anaknya itu baik, selalu mengatakan, selamat pagi, Papa, dan selalu menyemir sepatu ayahnya setiap saat, selalu membantu ibu di dapur, semua hal itu, ketika anak itu menghadapi masalah, mereka akan dengan segera membantu, sama. Jika kita mentaati apa yang Tuhan katakan, perintah yang terutama dan amanat agung, setiap saat, maka dia akan menjaga kalian. Dia akan mengasihi dan beri kita rahmat setiap saat, bukan hanya kepada kalian, tapi juga kepada keluarga dan pelayanan kalian. Jadi ketika kita memuji Tuhan, khususnya para pemain musik, kalian harus membuat hubungan yang lurus terlebih dahulu dengan Yesus sebelum kalian melakukan ini. Ini bukan hanya untuk pamer kepada orang lain. Kalian harus berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus. Baru melakukan ini. Kalau tidak, kalian hanya seorang entertainer. Dan Yesus akan membenci kalian. Mengapa? Karena kalian memuji aku, tapi sebenarnya kalian tidak memuji aku. Kalian melakukan ini hanya untuk kesenanganmu, untuk menerima penghargaan dan penghormatan dari orang-orang. Oh, kamu gitaris yang handal. Oh, kamu penyanyi yang hebat. Aku suka kalian melakukan hal itu. Kalian hanya mendengar semua komentar-komentar bagus dari mulut orang-orang. Maka Yesus akan berkata, hei, kamu mencuri kemuliaanku. Hati-hati. Itu juga terjadi kepada saya. Itu juga kepada para pengkhotbah dan guru-guru, sama. Saya juga. Jika saya berkhotbah dan jika saya mengajar untuk mendapatkan nama atau untuk mendapatkan pengakuan atau untuk mendapatkan pengakuan khusus dari kalian, tidak. Bahkan jika saya punya perasaan itu sedikit saja dalam pikiran saya, maka saya harus mengakui dosa saya. Karena hubungan saya dengan Yesus itu seperti ini. Yesus, aku mengasihimu. Aku ingin engkau memberi saya semua pengajaran Alkitabiah ini. Dan ini tugasku di dalam namamu untuk membagikan apa yang saya punya. Bukan untuk kemuliaanku, tapi untuk kemuliaanmu. Tuhan, maukah engkau mengajari mereka sewaktu saya berbicara, agar firman Allah yang dapat tinggal dalam hati mereka, dan engkau ubah mereka, dan ubah hidup mereka, supaya mereka juga dapat keluar dan mengubah orang lain. Jadi ini adalah tujuan dari saya mengajar. Tuhan, bukan untuk mempromosikan nama saya dan kepentingan saya, bukan untuk kepentingan organisasi saya dan sebagainya. Tuhan, jika saya punya pemikiran seperti itu, tolong ampuni saya. Saya butuh anugerah-Mu. Itu yang selalu menjadi doa saya. Jadi setiap saat ketika saya pergi keluar dan berkhotbah, di doa penutup saya katakan, secara publik saya katakan, Tuhan Yesus, biarkan orang-orang ini melupakan nama saya. Saya berdoa seperti itu di publik. Di waktu yang lalu, saya berada di Myanmar, sekitar 1.000 orang,
lay people, bukan orang awam, full-time workers. tapi para pekerja full-timer, 5 days straight, 5 hari berturut-turut, Holy dan Spirit di akhir acara, I Roh say, Kudus menginspirasikan "Wow, kepada saya. I've been worrying that Jadi saya my name berpikir, will be, saya khawatir kalau nama saya akan dihormati, and they will say, Dr. Wang, Dr. Wang, karena mereka berkata, you're a Dr. good Wang, teacher. kamu guru yang Oh, we bagus, got blessing kami on merasa you, diberkati Dr. melalui Wang." kamu. Then, oh my God, Oh Tuhan, I don't want to aku hear tidak ingin mendengar hal itu. because Jesus, Karena who is Yesus the yang adalah God of jealousy, Allah yang cemburu, okay, he might oke, be mad at me. dia mungkin akan marah kepada saya. Hey, Thomas, what? Thomas Wang. I say, Jadi, so I have to saya harus confess mengaku, myself. membuat pengakuan depan publik, Lord Jesus, Tuhan Yesus, would you maukah engkau membuat orang-orang ini melupakan Thomas Wang and dan remember mengingat your namamu name. Remember dan mengingat all semua you did. ajaranmu, Would you, like seperti John the Yohanes Baptist, Pembaptis, would you maukah engkau say, mengecilkan Thomas, Thomas Wang, let me biarkan die saya for mati you, untuk Lord, engkau, and dan increase membesarkan your namamu. name. In Di dalam nama Jesus' Yesus aku name, berdoa. I Saya pray. berdoa seperti itu di depan umum. Saya tidak mau nama saya yang dipromosikan dan terus-menerus berbicara tentang Thomas Wang setiap saat. Tidak, saya tidak mau mendengarkan hal itu. Biarkan mereka melupakan nama saya dan mengingat dan meninggikan nama Yesus. Dengan cara ini, saya menerima anugerah dari Dia. Karena Tuhan kita Yesus adalah Allah pencemburu. Oke, ketika saya berada dalam masalah, Dia akan memberi saya belas kasihan. Saya tahu akan hal itu. Itu rahasianya. Apakah saya pintar? Ya, saya pintar. Dengan cara ini, saya membuat Yesus senang. Mengapa? Karena Tuhan kita Yesus adalah Allah pencipta. Semua alam semesta itu ada di dalam tangannya. Thomas Wang ada di dalam tangannya. Jika dia berkata, Thomas, ayo pergi, maka saya harus melepas semuanya. Berhenti bernafas dan pergi. Saya tahu batas saya. Saya tahu kelemahan-kelemahan saya. Jadi, saya tidak ingin menyakiti reputasinya. Saya tidak ingin membuatnya tidak senang. Saya ingin membuatnya bahagia. Saya sangat yakin, karena saya melakukan hal ini, murid-murid sekolah AMI, karena kalian anak-anak rohani saya, akan menerima roh itu juga. Kalian akan menerima roh itu juga. Oke? Jadi ketika kalian pergi keluar, jangan berbicara tentang Thomas Wang, Dr. Wang. Jangan katakan itu. Saya tidak ingin mendengarkannya. Hanya katakan, wah, kita bertemu Yesus di dalam kampus suci. Aku mengasihi Yesus. Aku mengasihi Yesus. Lupakan tentang Ami, lupakan tentang Thomas Wang. Oke? Bahkan jangan sebutkan hal itu. Dengan cara ini, saya akan menerima anugerahnya. Thomas, kamu harus mengajar murid-muridmu bagaimana mencintai aku, bukan mencintai kamu. Jadi saya harus selalu berhati-hati setiap saat.